Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang kami muliakan. Ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ibadah ini adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, berkurbanlah untuk Tuhanmu. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, bahkan Allah sandingkan dengan ibadah salat. Dijelaskan oleh para ulama menunjukkan betapa besarnya esensi dari fadilah yang terkandung di dalam ibadah kurban. Dan dari ibadah kurban ini, kaum muslimin, para pemirsa yang kami muliakan, banyak sekali faedah yang kita bisa petik, pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari ibadah yang mulia ini. Di antara yang kita bisa petik adalah dari ibadah kurban, kita belajar tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan soal daging kurban yang kita bagikan ataupun darah yang kita kucurkan, tapi ketakwaan dan keikhlasan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan untuk hamba-hambanya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kemudian di antara pelajaran berharga yang kita bisa petik dari ibadah kurban adalah kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih hewan kurban. Ada yang cacat sampai menyebabkan tidak sah cacatnya. Ada yang menyebabkan sampai makruh. Kemudian waktu dari kurban tersebut. Kemudian umur, patokan usia yang menjadi syarat berkurban tersebut. Dan banyak lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa petik dari ibadah kurban ini adalah kita diajarkan untuk bersedekah, yang dimana tabiat dasar manusia itu adalah hubbul mal, cinta terhadap harta, dan terkadang pelit sehingga kita butuh untuk berjuang melawan hawa nafsu kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban ini adalah merupakan sedekah terbaik yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, anfiqi awin fahi awin dahi wala tuhsi 'ala Allah fayuhsillahu 'alaik wala tu'i fayu'illahu 'alaik. Bersedekahlah, keluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau perhitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah akan mencabut rezekimu, Allah akan mencabut keberkahanmu. Dan keluarkan yang kita mampu di jalan Allah ketika memang kita mampu untuk berkurban di jalan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa petik dari ibadah kurban ini adalah kita diajarkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan tatkala hendak menyembelih hewan kurban membaca bismillah, kemudian bertakbir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu bikabshain amlahain faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadih. Aku melihat Nabi SAW itu menyembelih 2 ekor kambing. Karena kambing ini merupakan hewan yang menjadi pilihan Nabi SAW untuk berkurban. Aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya di bagian leher kambing tersebut. Kemudian Nabi membaca basmalah dan Nabi menyembelih. Kemudian bertakbir dan menyembelih hewan tersebut. Dan
bagi yang ingin berkurban dianjurkan juga untuk kaum muslimin seluruhnya membaca takbir semenjak terlihat hilal Dzulhijjah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur, dan pada hari tasyrik kita dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman yang kami muliakan, bagi kita yang ingin mencari hewan kurban, Bang Muadz Ganam Center solusinya terletak di belakang terminal Kota Bondowoso, yang ini merupakan bursa terbesar dan termurah di Kota Bondowoso, bahkan telah uji layak kelolosan dan mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan. Di sini juga gratis jasa penitipan dan menyediakan jasa pemotongan. Bahkan setiap hari di sini ready daging sapi, kemudian daging kambing, dan ada yang spesial untuk tahun ini, yaitu beli satu gratis satu. Segera, jangan terlewatkan karena sebelum kuota kehabisan. Manfaatkan momen ini untuk pesantren, kemudian untuk pondok, untuk yayasan. Beli satu gratis satu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kurban kita, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dan bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.